Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan toleransi dalam Islam. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa Sinpo TV, Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi umat muslim tapi juga bagi seluruh umat manusia hingga alam dan juga isinya. Dan di episode kali ini kita akan mengajak pemirsa semuanya untuk memahami bagaimana toleransi menjadi bagian dari identitas Islam sejak awal peradaban dalam tema toleransi dalam Islam yang akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, juga Mas Arif, semoga Allah terus mengaruniakan kesehatan, keberkahan untuk kita semua sehingga kita bisa melanjutkan tugas kita sebagai hamba Allah. Pada perbincangan kita di kesempatan yang berbahagia ini adalah toleransi dalam Islam. Toleransi itu kan pada dasarnya adalah konsep yang menekankan sikap kita untuk saling menghargai, menghormati dan hidup berdampingan secara damai dengan siapapun. Dengan yang berbeda agama tentunya. Nah, toleransi ini adalah ajaran yang sejak awal sudah dibawa oleh agama kita. Dalam Al-Quran ada surah namanya surah Al-Kafirun. Itu ajaran tentang toleransi. Di penghujung ayat, di ayat yang ke-6 itu lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Artinya toleransi itu bukan berarti kita mencampur adukkan ajaran agama. Toleransi kalau dalam bahasa agama itu tasamuh. Tasamuh itu sikap menghormati dan menghargai keyakinan dari orang lain. Dan dalam toleransi itu ada beberapa prinsip yang harus kita pegang. Bahwa yang pertama, agama kita mengajarkan tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Artinya kita tidak memaksa, tidak boleh memaksakan orang lain untuk seagama dengan kita, untuk mengikuti ajaran agama kita, tidak. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian yang kedua, prinsip yang harus kita pegang, kita nggak boleh menghina keyakinan atau agama yang dipeluk oleh orang lain. Dalam surah Al-An'am ayat 108 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kalian jangan sekali-kali menghina orang-orang yang berdoa atau beragama dalam agama lain. Min dunillah, selain agama Allah. Lah kalau kita menghina agama orang lain, maka mereka juga akan menghina balik. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Mereka akan menghina agama Allah. Artinya dalam Islam kita tidak diperbolehkan untuk merendahkan keyakinan yang dianut oleh orang lain, menghina agama yang dianut oleh orang lain. Ini prinsip yang kedua.
Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para pendahulu-pendahulu kita. Misalnya di Indonesia ini yang terkenal menyebarkan atau membawa agama Islam ini yang di Pulau Jawa khususnya adalah Wali Songo. Kita bisa lihat bagaimana Sunan Kudus. Beliau sangat menghormati dan tidak menghina kepercayaan warga Kudus dan sekitarnya yang sudah ada sebelum adanya Islam. Dengan beliau tetap tidak menghancurkan bangunan-bangunan yang sudah ada ketika beliau membangun Masjid Al-Aqsa, Masjid Kudus, yang sampai sekarang masih berdiri tegak. Kemudian bentuk dari penghormatan atau tidak boleh merendahkan agama lain, Sunan Kudus diantaranya, karena agama yang sebelumnya sangat menghormati hewan lembu atau sapi, maka saat itu fatwanya Sunan Kudus kalau mau berkurban, kalau mau ada acara, jangan sembelih sapi, jangan sembelih lembu, karena itu hewan yang dihormati oleh agama sebelumnya. Akhirnya fatwa yang dipilih oleh Sunan Kudus untuk menyembelih kerbau, toh kerbau dan sapi juga nggak beda jauh. Itu yang diajarkan oleh para pendahulu kita. Masa sih yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu? Bahkan sahabat Rasul itu juga sangat menghormati orang-orang yang berbeda agama. Karena di Madinah saat itu bukan hanya yang tinggal bukan orang Islam saja. Di situ orang Yahudi ya ada, orang Nasrani ya ada, orang Majusi ya ada. Hampir semua kepercayaan yang ada saat itu di Madinah ya hidup rukun, berdamai, berdampingan, nggak ada masalah apa-apa. Nah, kemudian prinsip yang harus dipegang selanjutnya adalah tidak mengkompromikan dalam hal masalah akidah. Atau dalam bahasa lain dalam masalah ritual ya masing-masing tadi lakum dinukum waliyadin. Kalau dalam hal soal akidah, keyakinan kita masing-masing. Dalam hal soal ritual ibadah kita ya masing-masing. Tapi dalam hal sosial ya kita bersama-sama. Wong dalam Al-Quran itu ada ayat ta'awanu alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan. Takwa dan juga dalam saling menjalani agamanya masing-masing. Kemudian yang diajarkan agama kita, kalau dalam hal masalah ritual, dalam hal masalah akidah kita udah dibatasi masing-masing, tapi dalam hal sosial kita silahkan bersama-sama. Nah sekarang terkadang yang timbul problem itu, yang alhamdulillah kita di Indonesia itu hanya riak-riak kecil sajalah. Tidak terlalu se ekstrim mungkin di tempat lain, di negara lain. Ketika saudara kita merayakan agama lain, itu kadang yang sering timbul problem. Sehingga timbul pro kontra, misalnya saudara kita yang Nasrani, yang Kristen merayakan hari rayanya, hari Natal. Terkadang di intern kita umat Islam timbul pro kontra. Apakah mengucapkan selamat Natal itu diizinkan atau tidak. Tinggal kita mengambil sisi pandang, sudut pandang, apakah mengucapkan selamat Natal itu termasuk ritual atau tidak. Kalau dalam ranah ritual memang kita tidak dibenarkan. Kalau itu memang ranah ritual dan mengganggu keyakinan atau akidah kita. Tapi kalau itu dari sisi atau masuk dalam ranah sosial maka ya dipersilahkan. Apalagi kalau seorang pejabat publik misalnya yang tinggal yang di Indonesia ini. Tentu karena yang rakyat yang dipimpin bukan hanya orang Islam saja, ya tentu seorang pejabat publik harus bisa mengayomi semua agama yang ada di Indonesia. Dan itu yang diajarkan oleh para pendahulu kita. Rasulullah ketika berada di Madinah, beliau tidak membatasi orang Yahudi, orang Nasrani, dan agama-agama lain untuk melaksanakan ibadahnya. Beliau juga memberikan kelonggaran mereka untuk beribadah. Ini terbukti ketika terjadi peperangan, Rasulullah itu sangat melarang untuk merusak tempat ibadah. Dan mengganggu tokoh-tokoh agama. Dari agama apapun. Rasulullah itu termasuk membuat peraturan bahwa ketika peperangan berkecamuk sekalipun, jangan mengganggu tokoh agama, jangan mengganggu perempuan, jangan mengganggu anak kecil, dan jangan mengganggu tempat ibadah. Itu betapa toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang yang menjadi asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Al-Kafirun itu pernah ada sekelompok orang kafir Quraisy yang ingin mengkompromikan akidah mereka. Dengan mereka datang pada Rasul, ya Rasul bagaimana biar kita ini hidup
rukun, nggak selalu bermusuhan antara kita yang penganut agama lama dengan engkau ya Rasul yang penganut agama yang engkau bawa itu. Bagaimana kalau seandainya hari ini engkau ikut kami, ngikut ibadah kami, tapi besok lusa kami ikut engkau untuk mengikuti ibadah engkau. Nah, kemudian turunlah ayat ini, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Qul, sampaikan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku bukanlah orang yang menyembah apa yang kamu sembah. Dan ayat ini dibaca berulang-ulang. Sehingga kadang orang yang nggak begitu hafal banget keder baca ini kan. Dan di penghujung ayat ditutup lakum dinukum waliyadin, itu puncak ajaran dari toleransi itu. Berarti jadi toleransi itu bukan kita mencampur adukkan akidah atau ritualnya, tapi tetap bersama-sama dalam sosialnya. Kita bermasyarakat, apalagi kita yang tinggal di perkotaan, yang masyarakatnya heterogen tentunya, dari semua agama di Indonesia kadang ada, maka kita dituntut untuk bisa toleransi. Atau dalam bahasa agamanya tasamuh itu tadi, menghormati dengan cara kita tidak mengganggu orang lain dalam melaksanakan ibadahnya, dengan cara yang sama mereka tidak mengganggu kita. Ini adalah ajaran toleransi dalam agama kita. Sehingga kalau ini bisa kita laksanakan dengan sebaiknya, insya Allah terwujud masyarakat Indonesia yang adem ayem. Walaupun Bhinneka Tunggal Ika tadi, bermacam-macam agama di Indonesia ini. Kalau dulu hanya ada 5 agama yang diakui, sekarang mungkin ada lebih dari 5 ya. Itu yang diakui, belum yang diakui dengan agama lokal. Seperti kalau di Jawa ada Kejawen, di Sunda ada Sunda Wiwitan, dan lain sebagainya. Tapi kalau saling bisa menghormati, tasamuh, insya Allah tercipta kehidupan yang harmonis, yang indah. Yang itu dicita-citakan oleh, bukan hanya oleh pendiri bangsa kita, tapi juga oleh agama kita. Wallahu a'lam. Bisa, Masya Allah. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita Pak Ustadz usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan toleransi dalam Islam. Pak Ustadz, kalau kita berbicara terkait dengan toleransi dalam Islam ini hampir sama dengan program kita Islam Penuh Cinta. Islam Pak Penuh Ustadz. Cinta. Nah, ini mungkin kita juga beberapa, ini penghujung tahun juga, mungkin kalau misalkan ada teman kita yang mengundang kita untuk datang dalam perayaan agamanya atau mungkin Natal, Tahun Baru dan lain sebagainya, apakah kita harus datang atau seperti apa sikap kita sebagai seorang muslim ini Pak Ustadz? Baik. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, dan juga Mas Arif, ini sudah di penghujung tahun, biasanya setiap akhir Desember, saudara kita yang Nasrani, yang Kristen akan merayakan hari rayanya. Terkadang timbul problem itu tadi. Kita yang Muslim ketika diundang, ketika mereka merayakan hari rayanya, apakah kita datang atau tidak, kan gitu ya. Kalau memang undangannya itu tidak bersifat ritual, tidak bersifat merayakan keagamaannya, misalnya ibadahnya, maka silahkan datang. Misalnya kita diundang di rumahnya. Biasanya kalau mereka ngadain acara hari raya kan ya mereka mengadakan acara makan-makan. Makan-makan itu nggak apa-apa berarti? Ya sama kayak kita lah. Iya, kita iya. ketika Idul Fitri kita ngadain acara makan-makan. Kebetulan tetangga kanan kiri kita ada yang Kristen, ada yang agama lain, atau mungkin teman rekan kerja yang Kristen, kita undang. Alangkah bahagianya kalau yang kita undang itu datang. Begitupun saudara kita yang Kristen, yang Nasrani, ketika mereka merayakan Natal, terus ngundang kita yang Muslim, satu kebahagiaan ketika kita datang. Dengan catatan, datangnya kita bukan pada saat ritualnya, pada saat ibadahnya. Tapi kalau dari sisi sosial, misalnya makan bersama, dan saya yakin kok saudara-saudara kita yang Kristen itu sudah tahu makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Dan saya pernah ngalami sendiri, Mas. Beberapa kali diundang, ketika saya datang pun mereka sudah menyiapkan
Ini yang untuk kami, maksudnya mereka itu yang tidak boleh dimakan oleh kita muslim, dan ini untuk yang muslim. Dan ini bentuk toleransi yang luar biasa yang ada di negara kita Indonesia, Mas Arief. Dan kita patut bersyukur kita tinggal di Indonesia ini. Bahwa keberagaman itu adalah sunnatullah yang tidak mungkin dielakkan. Tetapi tadi dari sisi-sisi tertentu memang harus ada batasan tertentu. Artinya kita bertoleransi itu tetap menjaga batas dan tidak melampaui batas. Menjaga batas artinya kalau memang dari sisi ritual ya kita jaga. Karena ini termasuk dari sisi ibadahnya. Tapi kalau dari sisi sosialnya ya silahkan. Jangan sampai atas nama toleransi kemudian sampai kebablasan, sampai melampaui batas. Karena yang melampaui batas itu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah sangat tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas itu tadi. Lah, karena banyak kita lihat, mungkin di media sosial sering kita lihat ada kegiatan-kegiatan tertentu yang seakan-akan itu mencampur adukkan ritual. Ini yang nanti akan timbul rancu. Memang ada yang berfatwa memberikan bahwa semua agama itu baik. Baik dari sisi yang mana dulu? Kalau dari sisi ritual tentu sangat-sangat berbeda. Kita akan menganggap baik bagi kita yang meyakininya. Tapi kalau dari sisi sosial, kemasyarakatan, tentu semua agama mengajarkan ajaran yang sama untuk mengucapkan kasih sayang, membantu sesama, tidak menciptakan kegaduhan, tidak menciptakan kerusakan di mana-mana. Itu saya yakin semua agama dari sisi sosial kemasyarakatan ajarannya sama. Tapi dari sisi ritual, dari sisi ibadah tetap berbeda. Nah, ini yang harus benar-benar kita tampakkan bahwa kalau dari sisi ritual kita masing-masing diikat atau dibatasi dalam agama kita lakum dinukum waliyadin itu tadi. Tapi dari sisi sosial kita tetap sama-sama bahwa kita ini hamba Allah yang memang tidak mungkin kita ini melawan keberagaman yang memang sudah dikehendaki oleh Allah. Misalnya dalam Al-Quran itu Allah sampaikan begini, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa wahai sekalian manusia, kami ciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan, sudah jelas berbeda. Kemudian wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian kami ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, jelas semuanya berbeda. Tapi semuanya itu untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling berbuat baik. Lah kalau memang berbeda agamanya tadi ada batasannya tersendiri, kalau seagama ya ada batasannya tersendiri. Lah siapa yang paling terhormat? Tentu dalam keyakinan agama kita ya inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita meyakini agama kita yang terbaik, agama kita yang benar, ya jangan lantas kemudian kita menjelekkan agama orang lain. Ibarat kita ini sales dagangan, Mas Arief, kita tentu akan menunjukkan kualitas barang dagangan kita supaya orang-orang tertarik untuk memakai produk kita. Tetapi ya jangan sampai ketika kita menyampaikan keunggulan produk kita kemudian kita menjelekkan produk orang lain. Itu bukan yang diajarkan oleh agama kita. Agama kita yang diajarkan oleh para pendahulu itu begitu luar biasa untuk menghormati orang yang berbeda agama dengan kita. Wallahu a'lam begitu, Mas Arief. Baik, Pak Ustadz, kalau dalam konteks kehidupan bermasyarakat di Indonesia dengan masyarakatnya yang begitu beragam, berbagai macam suku, agama, kepercayaan, bagaimana cara kita tetap menjaga toleransi tapi di satu sisi kita juga menjaga akidah kita ini, Pak Ustadz? Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV dan juga Mas Arief, tadi di awal saya sampaikan bahwa toleransi itu dari sisi sosial. Misalnya kita kerja bakti ya bareng-bareng, tidak kenal agamanya apa. Kita misalnya ada kegiatan-kegiatan di masyarakat kayak mungkin paguyuban atau apa ya kita bersama-sama. Nggak harus
Yang muslim-muslim saja enggak. Semuanya. Wong kita tinggal di Indonesia masyarakatnya heterogen, apalagi di perkotaan seperti ini kan ya. Kalau di daerah mungkin masih kelihatan banget ini kampung muslim, ini kampung Kristen, ini kampung Hindu. Tetapi di Jakarta kan enggak bisa seperti itu. Di Jakarta ini semuanya nyatu jadi satu. Makanya kita tidak bisa membeda-bedakan, semuanya sama. Dengan tetap menjaga akidah dan keyakinan kita. Artinya kalau dalam masalah akidah kita tidak sembarangan, bahwa sudah ada batasan tertentu, bahwa tidak diperkenankan tadi untuk mengkompromikan akidah. Seperti yang pernah terjadi di masa Rasul tadi. Di segmen sebelumnya kan sudah saya sampaikan. Pernah tawaran itu datang dari orang-orang Quraisy untuk kompromi. Kalau Jumat nanti Jumatan, tapi kalau hari Minggu kebaktian. Biar kita ini klop, biar masjid rame, gereja juga rame. Nanti kalau Idul Fitri ikut merayakan Idul Fitri, kalau Natal ikut merayakan Natal. Biar kita ini kelihatan klop. Nah, kemudian dijawab dalam Al-Qur'an tadi, la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum. Diulang lagi, wala antum a'biduna ma a'bud. Saya bukan penyembah apa yang engkau sembah. Saya bukan pengamal ajaran agama yang kalian amalkan. Dan wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian juga bukan orang yang menyembah apa yang kami sembah. Kalian juga bukan orang yang mengamalkan atau akidah yang kami yakini. Jadi soal akidah ada batasan yang mungkin berulang-ulang kata ini, lakum dinukum waliyadin. Lah kalau kita tinggal di Indonesia ini bisa menampakkan toleransi yang begitu indah, maka di mata dunia Indonesia ini akan terlihat indah. Karena Indonesia ini kan mayoritas muslim. Apalagi konon katanya penduduk terbesar muslim di dunia ini adanya di Indonesia. Di Arab Saudi hanya sepersekian persen dari penduduk muslim Indonesia. Walaupun Arab Saudi itu sumber awal datangnya Islam kan. Lah kalau di Indonesia ini kita bisa nampakkan kita yang mayoritas bisa menjaga, mengayomi yang minoritas, maka di luar sana Indonesia akan terlihat harum luar biasa. Tapi sebaliknya, terkadang ada riak-riak kecil, ada saudara-saudara kita yang terlalu ekstrim memahami ajaran agama, sehingga apapun yang berkenaan dengan yang berbeda agama enggak boleh. Ini memang ada patokan hadis yang mungkin menurut pribadi saya kurang tepat memaknainya. Ada hadis begini, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Seseorang yang menyerupai umat lain maka dia adalah bagian dari umat itu. Sampai-sampai dulu Mas Arief, dulu saya pernah dengar itu ada larangan memakai celana panjang. Karena celana panjang dulu identik dengan penjajah Belanda yang agama beda. Tapi sekarang apakah kita tetap ngotot? Kalau saya pakai sarung ini hanya kebiasaan aja. Lebih nyaman pakainya begini. Enggak masalah yang lainnya. Itu orang yang memaknai man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang serupa dengan orang beda agama maka dia termasuk dari agama. Itu dari sisi ritualnya, bukan sosialnya. Kalau dari sisi sosial, sehari-hari kita ini sudah sama saja agama apapun, ternyata kita cara hidupnya yo enggak beda-beda jauh, kita menjalani kehidupan bermasyarakat yo enggak beda jauh. Jadi kita tetap menjaga toleransi dari sisi sosial, kebersamaan kita dalam kehidupan bermasyarakat, tapi menjaga akidah masing-masing kita dalam sisi ibadah atau akidah itu tadi. Jadi tidak mencampur adukan semuanya asal toleransi langsung bareng-bareng. Kalau Jumatan, kalau Minggu ke gereja, enggak seperti itu. Kita tidak mengganggu saudara kita yang lagi ibadah di gereja, itu termasuk toleransi. Kita tidak mengganggu dengan tulisan-tulisan kita di media sosial dengan menjelekkan agama mereka. Itu termasuk bagian dari toleransi. Kita menjaga keyakinan yang kita yakini masing-masing. Itulah tasamuh dalam bahasa agama yang diajarkan dalam agama kita. Toleransi dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Ini bagaimana terutama dalam kehidupan sebagai masyarakat di Indonesia dengan beragam macam kepercayaan, agama dan juga suku bangsa. Ini penting sekali untuk menjaga toleransi tapi tetap
ada batasan. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim naqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.